Jadi jangan sedikit-sedikit masalah urusannya dengan dukun, dengan penglaris, dengan jimat. Itu praktek yang ada di masyarakat jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini diberikan begitu banyak anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di komplek Yayasan Permata dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan juga dengan nikmat yang Allah berikan, semoga kita semakin soleh, semoga kita semakin baik, semoga kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada kaidah menyebutkan bahwa kullu ni'matin, setiap nikmat, setiap anugerah dari Allah, la tuqarribu minallah, yang nikmat tersebut tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, fahiya baliyatun, pada hakikatnya itu bukanlah nikmat. Badan sehat, rezeki lapang diberikan Allah, tetapi semua itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Maka pada hakikatnya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu bukanlah nikmat tetapi musibah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mampu berselawat sampai 1000 kali dalam satu hari. Ada orang yang mampu berselawat sampai 10.000 kali dalam satu hari. Kemampuan kita untuk berselawat itu bergantung sejauh mana kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulut ini akan mudah menyebutkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tauladan di dalam hidup kita, menjadi contoh dalam hidup kita, menjadi panduan bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan harta. Semua itu sudah ada di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jahiliyah, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak hanya terjadi di kota Mekah, bahwa kejahiliahan yang terjadi pada masa
Sebelum Rasulullah lahir itu adalah kejahiliahan yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Tetapi tingkat kejahiliahan yang terjadi di Mekah itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kejahiliahan yang terjadi di tempat lain. Kejahiliahan, praktek masa jahiliyah dulu. Yang pertama, anak perempuan itu menjadi aib. Kalau lahir anak perempuan, maka anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Dalam surah At-Takwir dijelaskan Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi wanita, anak-anak perempuan yang dilahirkan kemudian dikuburkan oleh bapaknya, maka pada hari kiamat kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat jahiliyah ketika itu akhlaknya jauh. Kalau seandainya seorang suami meninggal, maka istri dari suami tersebut akan menjadi warisan kepada anak-anaknya. Warisan. Jahiliyah dulu menjadikan dukun, menjadikan dukun itu sebagai pemberi fatwa yang utama. Apapun yang mau dikerjakan di dalam masyarakat jahiliyah, tanya dulu sama dukun, sudah benar atau tidak? Apa yang harus aku lakukan? Jadi praktek dukun pada masa jahiliyah itu terjadi di Arab, terjadi di Mekah, juga di daerah-daerah lain. Itu merupakan potret kejahiliahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata potret jahiliyah yang berkaitan dengan dukun mungkin sampai sekarang pun masih ada di dalam masyarakat kita. Urung Islam nyompat tinggai di Kuta Cane, nah masalah jak bak dukun kedeh ulawi deski. Urung Islam, orang Islam percaya kepada Allah, tetapi pergi ke dukun kafir yang ada di Lawideski. Ini Islam apa namanya? Jadi jangan sedikit-sedikit masalah urusannya dengan dukun, dengan penglaris, dengan jimat. Itu praktek yang ada di masyarakat jahiliyah. Memang dahsyat sih di Kuta Cane. Mestinya pemilihan kepala desa, penghulu, dukun banyak dapat keuntungan. Dukun banyak dapat proyek. Proyek dari mana? Proyek dari calon penghulu. Makanya tidak heran kalau seandainya Bapak Ibu tengok ada orang siram-siram habis subuh di TPS, itu proyek dari calon penghulu. Kenapa? Calon penghulu itu masih mewarisi tradisi jahiliyah. Calon penghulu, calon DPRK, calon bupati, yang nanti akan ada proyek yang truk bak dukun supaya ilmu menang. Itu potret jahiliyah. Taubat. Kalau seandainya ada masih di antara kita yang seperti itu, berarti itu praktek jahiliyah, praktek sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, yaitu terjadi peristiwa penyerangan ataupun penghancuran Ka'bah. Jadi peristiwa penghancuran Ka'bah oleh Abrahah. Penghancuran Ka'bah oleh Abrahah, yang dihancurkan Ka'bah, tempat orang beribadah. Nabi belum lahir. Yang unik dalam peristiwa ini adalah sikap Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menghadapi Abrahah. Abrahah dijumpai oleh Abdul Muttalib. Al-Muttalib berbicara dengan Raja Abrahah, "Wahai Abrahah, kembalikan 200 untaku yang direbut oleh pasukanmu." Ini pasukan datang pengen menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib bertugas menjaga Ka'bah. Tetapi ketika Abrahah datang, yang dinegosiasikan oleh Abdul Muttalib bukan perkara penghancuran Ka'bah. Apa negosiasinya? Kembalikan untaku yang direbut oleh anak buahmu sebanyak 200 ekor. Heran si Abrahah tadi. Kemudian dia bertanya kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kamu datang kepada saya, tidak ada negosiasi masalah penghancuran Ka'bah, tetapi kamu malah bernegosiasi masalah untamu yang diambil oleh anak buahku." Kemudian Abdul Muttalib menjelaskan kepada Abrahah bahwa yang menjadi pemilik unta yang direbut oleh anak buahmu itu adalah saya. Inni ana rabbul ibil. Saya ini adalah tuan kepada unta yang engkau ambil. Maka yang saya pertanyakan adalah untaku. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Adapun Ka'bah yang kalian hendak kalian hancurkan, itu ada Rabbnya, ada tuannya, ada pemiliknya, dan pemilik itulah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari peristiwa penghancuran Ka'bah ini adalah bahwa lasna fi zaman Abrahah. Kita bukan lagi pada zaman Abrahah. Kalau zaman Abrahah pengen dihancurkan Ka'bah oleh Abrahah, Abdul Muttalib membiarkan saja. Allah yang turun tangan langsung, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung ababil, dan burung ababil itulah yang menghancurkan tentara Abrahah tanpa campur tangan daripada Abdul Muttalib. Lasna fi zaman Abrahah, kita bukan pada zaman Abrahah. Sehingga kita tidak bisa menanti, duduk berpangku tangan mengharapkan perubahan, mustahil. Kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tetapi bapaknya tidak sholat. Anak kita antarkan ke pesantren, bapaknya tukang main skater, main chip, dua kedai kopi, dua wow. Kalau itu modelnya, harapannya nggak usah besar-besar. Ada usaha yang dilakukan. Tidak cukup hanya mengantarkan anak ke pesantren, kita tidak ada berubah, tidak semakin dekat dengan Allah, maka itu jadi masalah.
Maka zaman sekarang, kalau kita ingin Islam kita berjaya kembali, maka semua kita harus berperan. Tidak hanya menyerahkan urusan ini kepada orang-orang tertentu, tidak bisa. Maka semua kita harus bergerak. Semua kita harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah momentum perubahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang difirmankan oleh Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah lah yang mengutus seorang rasul. Seorang rasul untuk kalangan ummi, untuk kalangan yang tidak bisa membaca, untuk kalangan yang tidak punya peradaban. Dukun menjadi orang yang sangat dihormati ketika itu. Baca tidak bisa, tulis tidak bisa, akhlak hancur. Maka Nabi diutus kepada masyarakat yang sudah hancur, yang mungkin ada orang ketika itu berpendapat kayaknya kita tidak mungkin lagi bisa berubah. Tetapi Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan membawa beberapa aturan, membawa beberapa pedoman yang itu semua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati dan rombongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama membawa Al-Qur'an. Yang kedua, Nabi mengajarkan akhlak. Yang pertama Quran, yang kedua akhlak, yang ketiga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tiga modal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat jahiliyah yang dulunya tidak dianggap oleh peradaban-peradaban yang sudah duluan ada. Romawi dan Persia sudah duluan ada. Romawi dan Persia sudah duluan berperadaban. Mereka sudah lebih maju dibandingkan masyarakat Arab ketika itu. Tetapi Rasul dilahirkan dengan tiga modal itu: Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan akhlak yang mulia. Yang dengan tiga hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama berdakwah selama 23 tahun. Kemudian Romawi dan Persia yang sudah duluan maju, yang sudah duluan hebat, dihancurkan oleh Islam pada masa Umar ibn al-Khattab. Sehingga kalau kita kalkulasikan, kita jumlahkan, semenjak wahyu turun, yang ketika itu masyarakatnya hancur, masyarakatnya apatis, masyarakatnya sudah berputus asa untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Tidak lama dengan tiga modal itu, Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah, cara-cara hidup Rasulullah,
kemudian akhlak yang diajarkan oleh Islam, kerajaan Romawi, kerajaan Persia yang sudah duluan hebat ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab, tepat 32 tahun setelah wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita walaupun tidak sama dengan masyarakat jahiliyah, tetapi pada masa sekarang ini ada sikap apatis, ada sikap putus asa di antara masyarakat bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik. Yang generasi mudanya lah dengan narkoba, bahkan sudah merambah kalangan anak-anak, yang juga itu berdampak dalam kehidupan masyarakat kita di Aceh Tenggara. Tilok dah penduduk luar gada, pancuri-pancuri yang kebanyakan mereka sudah berdampak dengan narkoba itu tidak segan-segan buka jendela, punya alat khusus untuk mengambil handphone dari dalam rumah kita. Banyak peristiwa yang membuat kita miris. Kita berkebun, orang yang panen. Maka kadang-kadang tidak cocok dengan pepatah Arab, man yazra' yahsud, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Belum tentu. Tanyo yang tanam, gob yang panen. Kenapa? Karena kita sudah putus asa dengan masyarakat kita. Kita sudah putus asa dengan kehidupan kita. Segala lini sudah kadung hancur. Sudah bobrok akhlak-akhlak masyarakat, akhlak anak-anak kita. Jauh dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam. Jauh dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita berkaca kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang hancur, masyarakat yang ummi, masyarakat tidak beradab, masyarakat tidak berakhlak, maka kita tidak boleh apatis. Maka kita tidak boleh berputus asa bahwa kita akan menjadi lebih baik. Syarat dan ketentuan berlaku. Kadang-kadang pada zaman ini kita tidak lagi berpatokan bagaimana yang dilakukan Rasul. Kita punya metode kita sendiri. Bagaimana merubah masyarakat. Tidak jadi-jadi. Kenapa? Kita sudah punya contoh. Nabi sudah cukup menjadi contoh. Kita sebagai rakyat biasa, Nabi jadi contoh. Kita sebagai suami, jadi Nabi jadi contoh. Kita sebagai pejabat, Nabi jadi contoh. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik pada keluarganya. Suami harus bercontoh bagaimana menjadi suami yang baik kepada Rasul. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang terbaik kepada keluargaku, kata Nabi. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat kita. Entah suami yang menumbuk istri atau sebaliknya. Makanya kasus di mahkamah syariah itu harus ngantri untuk sidang.
Kenapa? Karena banyaknya kasus rumah tangga yang tidak terselesaikan. Maka Rasul menjadi contoh. Sebagai pejabat, pemangku kekuasaan, Nabi jadi contoh. Bagaimana Nabi menjalankan kehidupan, bagaimana Nabi menjalankan kehidupan politiknya. Maka belajar politik dari Nabi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke Tabuk, karena ada berita bahwa Romawi akan menyerang Madinah, mereka menunggu di Tabuk. Tabuk itu jaraknya 760 kilo dengan Madinah. Udah dekat ke Syria, Tabuk itu. Tersiar berita bahwa orang Romawi pengen menghancurkan Madinah. Pemerintahan Islam yang masih berusia belia. Tetapi apa yang direspon oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Romawi datang? Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi mengumpulkan semua sahabatnya. Kita akan nyamperin itu Romawi. Jaraknya 760 kilo. Bukan jarak yang dekat. Dari sini ke Brastagi sekitar 150 kilo. Nah, hitung-hitung aja lah 760 kilo. Masa itu musimnya musim panas. Kurma di Madinah yang menjadi komoditi utama belum panen. Tapi kata Nabi, semua kita berangkat. Semua sahabat berangkat. Ditinggalkan beberapa orang termasuk Ali tinggal jaga Madinah. Yang lain semua berangkat. Tidak ada alasan, semua berangkat. Bergantian naik unta. Karena untanya kurang. Sampai menuju ke Tabuk. 760 kilo. Semua masyarakat Madinah ketika itu berkontribusi. Abdurrahman bin Auf menanggung sekian ribu pasukan. Utsman bin Affan menanggung sekian ribu. Abu Bakar menanggung sekian. Semua masyarakat berkontribusi. Bahkan ada yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saja yang bisa saya berikan beberapa butir kurma untuk modal perjuangan melawan Romawi. Berat. Salah kalau kita sebagai pejabat, salah kalau kita sebagai orang politik nggak belajar politik dari Nabi. Kalau cuman alasan kita nggak ada anggaran, itu siapapun bisa buat. Nabi dulu apa anggarannya? Maka kita harus belajar kepada warisan, belajar kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita yang berhadir di sini, Rasulullah adalah tauladan kita. Rasulullah adalah orang yang harus kita pelajari hidupnya dan kita copy paste bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Rasulullah adalah membawa momentum perubahan. Masyarakat yang sudah hancur tetapi dengan modal Al-Qur'an, dengan modal sunnah, dengan modal cara-cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, selesai masalah jahiliyah. Sehingga lahirlah masyarakat
yang begitu takut kepada Allah, begitu taat kepada Allah, siap melaksanakan perintah-perintah dari Allah dan perintah-perintah dari Rasulullah. Berarti kalau seandainya kita pengen kembali baik seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus ada usaha yang 3 hal tadi itu: Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah nyata di dalam kehidupan kita. Islam itu hidup di dalam kehidupan kita. Islam itu tidak hanya nampak di masjid. Islam itu nampak dalam kehidupan kita bermasyarakat. Islam itu nampak dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kalau seandainya Rasulullah yang kita jadikan contoh, Rasulullah yang kita ikuti cara hidupnya, yang kita pelajari setiap jejak-jejak beliau, insya Allah semua kita, apapun status sosial kita, maka kita insya Allah akan berubah menjadi lebih baik. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang memberikan kepada kita bahwa hidup itu adalah perjuangan, bahwa hidup itu adalah bukan untuk diri sendiri, bahwa hidup yang diajarkan oleh Rasulullah adalah hidup yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Semua pribadi-pribadi kita, apapun status sosial kita, kita harus menjadi bermanfaat. Kita harus berjuang di dalam hidup untuk memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Tugas memberi manfaat ini dari semua level kita, semua kita wajib mencari apa yang bisa aku berikan kontribusi untuk Allah. Kontribusi kita, perjuangan kita, apa yang kita lakukan, alamatnya kita alamatkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Takkan kita masjid yang sudah besar-besar di Kutacani tidak bisa kita penuhkan. Itu perjuangan juga. Ada orang yang sanggup dia berjalan entah kemana-mana, cuti, gowes, entah kemana-mana, piknik entah kemana-mana, tetapi jalan dia ke masjid tidak tahu. Banyak orang Islam pada zaman sekarang sholat 5 waktu itu tidak menjadi amalan yang utama. Makanya tidak heran banyak orang tua mungkin yang soleh, orang tuanya ke masjid, mamanya ke masjid, anaknya ikut, orang tuanya ikut pengajian, tetapi anaknya waktu subuh dibangunkan, waktu pagi dibangunkan bukan untuk sholat. Nak bangun, enggak kuliah. Nak bangun, enggak kerja. Nak bangun, enggak, bukan sholat. Kan bedah main tebuh kan. Bedahnya kajik kerja, bedah kajik jadi gula. Jadi mari kita memulai perubahan itu dengan komitmen kita sebagai Muslim, komitmen kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan sholat. Yang laki-laki sholatnya di masjid, kita penuhkan masjid-masjid kita. Jangan cuma semangat membangun masjid. Boleh semangat membangun masjid, bagus.
Tetapi kita harus bersemangat juga untuk mengajak orang ke masjid. Pengurus-pengurus masjid, orang-orang yang mengurus masjid itu juga harus punya ajakan untuk memakmurkan masjid. Jangan cuma semangat untuk membangun masjid, tetapi kita harus lebih bersemangat bagaimana masjid itu penuh dengan jamaah. Insya Allah ketika kita sudah berjamaah, insya Allah ketika kita sudah kembali ke masjid, insya Allah ketika kita sudah kembali kepada Allah, maka sikap putus asa kita bahwa kita tidak bisa berubah untuk lebih baik dalam semua lini itu akan hilang. Masyarakat Aceh Tenggara hilang asanya, putus asanya, bahkan dalam politik. Tidak bisa menjadi anggota dewan kalau tidak keluar 2 miliar. 2 miliar pun belum tentu duduk. Kenapa? Apatis. Islam tidak hanya mengatur sholat, semuanya diatur oleh Islam, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan semuanya diatur oleh Islam. Itulah yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita berjuang, insyaallah ketika kita ikut jejak-jejak, ketika kita ikut cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah masyarakat kita, insyaallah kehidupan kita akan mendekati juga kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita, mudah-mudahan maulid kita pada hari ini ada beberapa pelajaran yang kita bawa, ada beberapa semangat yang kita bawa, minimal semakin baik kepada Allah, semakin berusaha menjadi umat Rasulullah yang bisa dibanggakan, kita harus berusaha kembali ke masjid insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak dulu